Oke teman-teman, pertama-tama kita masuk ke Nice Hash dulu ya teman-teman ya. Kita masuk ke Nice Hash, kemudian langsung login aja teman-teman ya, menggunakan login yang teman-teman udah punya ya. Oke, di sini memerlukan two step atau two factor verification ya teman-teman ya. Ini kita harus buka aplikasi Google Authenticator ya teman-teman ya, dari HP atau tablet teman-teman. Ini gue masukin yang punya gue teman-teman ya. Oke, dan verify. Oke, kita udah masuk nih. Ini halaman pertama ya, halaman utama daripada si Nice Hash teman-teman ya. Kalau kita bisa lihat ini ada beberapa menu ya. Ini home atau dashboard, mining, exchange, market, dan wallets teman-teman ya. Oke, ini kita lihat satu persatu. Ini adalah halaman utamanya ya, dari home ya atau dashboard. Ini kita bisa lihat jumlah mining rig yang aktif ya saat ini ya teman-teman ya. Nah, di gua ada 2 ya, dan yang inaktif tidak ada teman-teman. Oke, berarti semuanya menyala ya kan. Kemudian di sini ada indikator ya teman-teman ya. Mining rig kita ini yang 2 biji ini sehari bisa menghasilkan berapa sih untuk referensi harga per hari ini, per detik ini ya teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita lihat per hari dari 2 mining rig gua ini menghasilkan 228.000 ya teman-teman ya. Kotornya ya teman-teman ya, di luar potongan si Nice Hash sendiri dan listrik tentunya. Di bagian bawah ini ada beberapa koin ya teman-teman ya yang gua pantau harganya ya. Di sini ada Bitcoin dan Ethereum aja teman-teman ya. Kalau kita bisa lihat di sini BTC per saat ini harganya 32,9 ribu USD teman-teman ya, atau sekitar 475 juta rupiah gitu kan. Sementara ETH sekarang di 1.800 USD teman-teman, atau sekitar 27 juta rupiah ya teman-teman ya. Oke, agak sedikit ke kanan kalau kita lihat di sini adalah hasil mining kita per hari ini ya, saat ini ya teman-teman ya. Hasil mining kita per saat ini teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa lihat per sekarang ini berarti gua ada 0,0027 sekian BTC ya teman-teman ya dalam wallet gua gitu ya. Dan ini sebelah kanan ini history payout ya, pembayaran hasil mining masuk ke wallet kita yang ada di Nice Hash ini teman-teman. Di bagian bawah kalau kita scroll akan ada pengaturan ini teman-teman ya, mata uangnya ya. Ini nggak apa-apa, kita bikin IDR aja ya, kita bikin rupiah. Teman-teman bisa juga menggunakan USD ya kalau mau ya, tapi untuk menjangkau audiens yang lebih luas gue pakai IDR aja teman-teman ya. Lanjut kita menuju ke menu yang kedua teman-teman ya, yaitu mining ya. Di sini ada beberapa informasi yang bisa kita lihat ya teman-teman ya. Ini ada jumlah mining rig yang aktif dan berapa device-nya, mirip yang di depan tapi ini lebih detail ya. Di level device teman-teman ya, ada 10 dari 10 device gua yang aktif saat ini. Sama ini juga ada profitability saat ini ya, artinya performance rig kita itu per hari bisa menghasilkan berapa ya. Di sini bisa kita lihat harganya sekarang pada saat ini, pada detik ini di 199.000 per hari teman-teman ya. Ini angkanya berubah-ubah terus ya, tergantung harga Bitcoin pada saat ini gitu teman-teman ya. Oke, di sini ada jumlah Bitcoin yang sudah kita mine teman-teman ya, sudah kita tambang tapi belum masuk ke wallet kita teman-teman. Kenapa? Karena sistemnya Nice Hash itu akan mentransfer Bitcoin hasil mining itu per 4 jam teman-teman. Ya, makanya di sini ada next payout schedule-nya itu ya. Ini 1 jam dan 9 menit ke depan teman-teman ya. Buat pengetahuan bersama aja, jadi schedule payout Nice Hash itu ada 6 dalam sehari teman-teman ya. Jam 3 pagi, 7 pagi, dan jam 11 siang ya kan. Kemudian jam 3 sore, jam 7 malam, dan 11 malam teman-teman ya. Jadi ada 6 kali dalam sehari. Oke ya. Nah, ini adalah jumlah BTC yang ada di wallet gue nih teman-teman ya, yang sudah dibukukan hasil dari mining tadi teman-teman ya. Jadi dari sini kumpulin dulu, setelah 4 jam akan dipindahkan ke wallet gua ini teman-teman ya. Ini wallet internalnya Nice Hash untuk gua teman-teman ya. Dan pada saat kita mining tersebut, untuk memindahkannya ke wallet ini akan ada biaya sekitar 2% teman-teman ya. Menu mining ini akan ada 2 menu tambahan teman-teman ya.
Satu adalah rig manager dan satunya lagi adalah history dari pembayaran atau payout hasil mining kita teman-teman ya. Nah, untuk yang menu yang pertama dulu, rig manager, di sini kita bisa lihat teman-teman ya, berapa jumlah mining rig yang aktif di kita ya. Sama seperti yang di informasi di atas ini, cuma ini lebih detail. Ini beserta namanya teman-teman ya. Oke ya, di sini ada 2. Seperti mungkin teman-teman sudah aware juga, gua ada 2 rig sekarang yang aktif ya. Yang pertama itu gua kasih nama Milan teman-teman, bukan Dilan teman-teman ya. Yang kedua adalah Zurich teman-teman ya, bukan Zurich ya teman-teman ya. Jadi kenapa Milan? Ini lebih karena gua menggunakan MSI teman-teman. Jadi gua milih yang huruf depannya M, apa ya, kota yang depannya M gitu ya. Ya gua kepikiran Milan teman-teman. Jadi gua taruh namanya Milan biar gampang diingat aja teman-teman ya. Sini kita bisa lihat juga nih jumlah hash rate yang dihasilkan per GPU card ya teman-teman ya. Ini bisa kita lihat rata-rata untuk yang GTX 1660 Super ini ada di kisaran 30 teman-teman ya. 31, 30,9 ya. 31 lah teman-teman ya. Di sini juga bisa kita lihat temperatur teman-teman. Ya ini bisa kita lihat semuanya adem ya teman-teman ya, kayak ubin musola teman-teman ya, di bawah 60. Ya satu ya ada yang 60 lah, tapi masih dingin ya teman-teman ya. Hitungannya masih adem. Kemudian lanjut yang sementara yang satu lagi nih teman-teman ya. Zurich. Kenapa Zurich? Karena semuanya gue menggunakan Zotac teman-teman ya. Jadi gue mencari nama kota yang depannya Z. Yang gue kepikirannya adalah Zurich teman-teman ya. Ini juga bisa kita lihat kisaran hash rate-nya ya di 20 dan 24 gitu-gitu teman-teman ya. Ini karena kategori GPU jadul ya teman-teman ya. GPU kolonial semua teman-teman. Sementara yang di Milan ini GPU milenial semua teman-teman. Oke, bisa kita lihat tadi ya, ini agak sedikit ada yang panas ya teman-teman ya. Jadi mungkin gue harus nambahin kipas lagi nih biar lebih adem lagi teman-teman ya. Yang lain sih oke nih. Oke, ini aja mungkin dari menu rig manager ya teman-teman ya, informasi yang bisa kita lihat ya. Kita menginjak ke menu berikutnya yaitu history dan stats teman-teman ya. Nah ini seru teman-teman ya, jadi kita bisa lihat nih ya grafik performance daripada mining rig kita nih teman-teman ya. Kalau bisa teman-teman lihat nih, ini ada yang flat ya, ada yang datar seperti ini artinya rig gua lagi istirahat nih teman-teman, lagi rebahan dia. Di sini juga ada yang flat teman-teman ya. Ini nggak aktif berarti ya. Ini mungkin aja lagi listrik mati, bisa juga internetnya mati teman-teman. Jadi ya kemungkinan karena itu aja ya teman-teman ya. Atau mungkin ya gue lagi keluar rumah, jadi mau nggak mau rig harus gue matiin teman-teman ya, demi keamanan. Nah ini informasi yang bisa kita lihat di sini yang bermanfaat ini teman-teman. Jadi ini kalau kita lihat kan garis hijau ini kan performance mining kita ya, naik turun teman-teman ya. Nah ini rata-rata dalam 24 jam segini teman-teman. Ini dalam Bitcoin, kalau kita klik ini akan jadi mata uang yang kita pilih teman-teman, rupiah gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di sini dalam 24 jam terakhir ya kan, kira-kira mining rig kita itu menghasilkan berapa sih aktualnya teman-teman ya. Jadi ya ini 185.000 ya teman-teman ya. Sementara kalau kita lihat di dashboard yang bagian atas, ini kan per saat ini ya, per detik ini dalam 24 jam kemungkinan mining rig kita akan menghasilkan sekian teman-teman ya. Dan ini angkanya fluktuatif banget, naik turun ya kan. Sementara yang di bawah ini adalah yang benar-benar terjadi teman-teman ya, benar-benar dibukukan ke wallet kita teman-teman ya. Ini 185.000 per hari ya teman-teman ya, dari kedua rig gua ini ya. Di sini juga bisa kita lihat, kita bisa lihat statistiknya yang per 6 jam teman-teman ya. Ini lebih kelihatan lagi 6 jam terakhir tuh berapa. Nah ini cukup tinggi teman-teman ya, 203 kalau kita lihat ke 6 jam ke belakang ya. Ini yang per hari teman-teman ya, yang tadi. Dan bisa juga kita lihat statistik seminggu terakhir teman-teman, seminggu terakhir teman-teman ya. Nah ini kan kita lihat ada yang spike seperti ini teman-teman ya. Kadang-kadang memang seperti itu, ada aja yang tinggi banget, ada yang rata-rata. Nah ini yang rendah-rendah ini kemungkinan mesinnya mati teman-teman ya, sedang istirahat aja dia gitu ya. Oke, di bawah ini adalah yang history per 4 jam yang gue ceritain tadi ya. Jadi per 4 jam itu nih kalau kita lihat teman-teman ya, ya jam 7 pagi ya kan teman-teman ya. Ini jam 3 pagi ya, jam 3, jam 7. Dan kalau kita lihat sebelumnya jam 11 malam nih harusnya teman-teman. Nah ya kan jam 11 malam teman-teman. Jadi memang gitu cycle-nya, sehari ada 6 kali, jam 3, jam 7, dan jam 11 teman-teman. Dimana per pembayaran itu di kisaran 30 ribuan teman-teman ya. Nah seperti ini yang benar-benar real terjadi teman-teman ya. Kalaupun ada turun ya kemungkinan ya karena itu, karena rignya sedang rebahan teman-teman ya. Dan kalau ada yang naik juga ya mungkin memang saat itu memang lagi banyak transaksi teman-teman ya. Mungkin gue jelasin sedikit teman-teman ya mengenai potongan 2% yang gue sampaikan tadi ya. Ini ambil contoh pada satu kali payout ya. Ini pada saat payout jam 11 malam teman-teman
teman-teman ya, itu kan sebenarnya hasil mining kita sekian nih teman-teman ya, 0,00 sekian 7003 teman-teman ya. Ini akan dikenakan fee teman-teman ya sebesar 2% ya teman-teman ya. Jadi angkanya sekian ya, ini 2% daripada si 0,0007 ini teman-teman ya. Nah ini sehingga bersih-bersih yang kita terima sekian teman-teman ya. Jadi jumlah yang kita mining ya kan dipotong fee ya kan 2% dan kita akan terima bersih sekian teman-teman ya. Dan ini terjadi setiap proses payment teman-teman ya dari unpaid mining wallet ini ya, yang balance ini ke wallet kita teman-teman ya, ke sini ya. Kita lanjut ke menu berikutnya ya, exchange. Nah ini ada dua ya teman-teman ya, ada yang simple view dan trade view. Simple view ini kalau kita mau cepat teman-teman ya, convert dari Bitcoin atau dari apa yang kita punya ya. Kebetulan gue hanya punya Bitcoin ya di sini ke koin-koin lainnya teman-teman. Oke, yang perlu diingat di sini sih fee-nya cukup besar ya teman-teman ya, 0,5% teman-teman ya. Sementara kalau kita compare di Indodax itu mungkin hanya 0,3% teman-teman ya. Kalau kita kemudian lihat menu yang berikutnya, trade view. Nah di trade view ini sebenarnya mirip dengan Indodax juga sih teman-teman ya. Ya di sini ada candlestick untuk kita lihat pola pergerakan daripada si Bitcoin dan digital aset lainnya teman-teman ya. Ini sama sih, bisa kita lihat grafik per 1 jam atau 4 jam sama sih teman-teman ya. Atau per hari, oh ada juga per hari teman-teman. Ya sama sih sebetulnya, sama aja. Oke, kita intip sedikit teman-teman ya. Ini udah lumayan oke nih teman-teman ya. Kemarin sempat turun juga, sekarang mulai bangkit kembali ya. Kita doakan ya teman-teman ya biar harga Bitcoin kembali ke level 50-60 ribu USD teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke menu berikutnya yaitu markets teman-teman ya. Ini kalau gua lihat sih hanya rekap ya teman-teman ya, koin-koin yang ada di NiceHash Exchange teman-teman ya. Jadi ada Ethereum, ada Bitcoin, sama juga ya pairing sifatnya teman-teman ya. Ethereum Bitcoin, BTC USDT. Ini mirip-mirip dengan Indodax lah, dan ini hanya rekap aja teman-teman ya. Dan yang terakhir mungkin menu wallet teman-teman ya. Ini mungkin menu yang cukup penting juga ya buat kita para miners teman-teman. Nah, sama seperti info di dashboard tadi, ini adalah jumlah Bitcoin yang sudah efektif berada di wallet kita teman-teman ya. Nah, mungkin yang paling penting buat kita adalah menu withdraw teman-teman ya kan, karena ujung dari semua aktivitas permainan duniawi ini kan ujung-ujungnya untuk mencari duit ya teman-teman ya. Nah disinilah fungsi withdraw ini teman-teman ya, untuk penarikan dananya gitu ya. Oke, ini gue kasih contoh aja ya. Saat ini dalam wallet gue kan ada 0,027 sekian BTC teman-teman ya, atau ekuivalen dengan 1,2 juta rupiah nih teman-teman ya. Nah di sini kita bisa withdraw atau kita bisa narik atau kita bisa transfer kemana sih teman-teman ya. Ini harus terdaftar dulu ya teman-teman ya. Ini adalah wallet Bitcoin gue yang ada di Indodax teman-teman ya. Oke, di bawah ini adalah alamat penarikan dananya teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini gue ada dua, ada Indodax dan ada Binance teman-teman ya. Gue hanya kedua ini sih, ini harus didaftarin dulu. Jadi gue pakai Indodax ini kalau untuk menarik ke rupiah teman-teman ya. Jadi dari NiceHash gue transfer ke Indodax untuk penarikan rupiah, atau gue transfernya ke Binance teman-teman ya kalau gue mau staking di sana gitu teman-teman ya, atau untuk keperluan trading dan sebagainya teman-teman ya. Nah ini contoh aja Indodax ya kan. Ini adalah address Bitcoin gue yang ada di Indodax. Ini harus didaftarkan dari menu setting, nanti kita akan menuju sana teman-teman ya. Dan ini jumlahnya teman-teman ya, kita mau narik berapa atau kita mau transfer berapa gitu teman-teman ya. Ini bisa kita gunakan use max ya untuk muanya kita transfer teman-teman ya. Nah di sini bisa teman-teman lihat juga processing time-nya 24 jam ya maksimal sih teman-teman. Oke, kemudian network fee-nya teman-teman ya, ini di sekitar 1.200 teman-teman ya, murah sekali teman-teman ya. Nah jadi bersih-bersih kita akan terima 1,29 juta teman-teman ya dari yang di atas ini, 1,293 ya kan, 1,293, kemudian dipotong network fee cuma 1.200-an teman-teman ya, dan bersih-bersih kita akan terima segini teman-teman ya. Nah ini mungkin gue akan bikin video terpisah aja teman-teman ya. Saat ini gue belum mau narik sih, jadi kita cancel dulu teman-teman ya. Tapi inilah menu utama untuk
kita menarik dana yang untuk mencairkan dana hasil mining kita ke Indodax teman-teman ya. Nah baru dari Indodax lah kita transfer ke rekening bank konvensional kita, misalnya ke BCA seperti itu teman-teman ya. Oke, dan kalau mau continue kita review yang ini, tapi saat ini kita skip dulu teman-teman ya. Oke, kita menuju tadi yang gue bilang ya, dimana sih mendaftarkan address untuk withdrawalnya teman-teman ya. Ada di sini teman-teman ya. Kita ke my settings dan ada di menu sini teman-teman ya, withdrawal addresses ya. Ini kita klik. Nah di sini terlihat ya teman-teman ya, mana ya. Nah di sini terlihat teman-teman ya, gue punya 2 address yang tadi ada di menu withdrawal tadi teman-teman. Yang pertama Indodax ya dengan address yang ini, yang kedua di Binance dengan address yang ini teman-teman ya. Kalau teman-teman mau nambahin addressnya, misalnya toko kripto gitu misalnya ya, kebetulan gue nggak punya account di sana, jadi tinggal ini teman-teman ya, add new address, terus kita pilih Bitcoin misalnya teman-teman ya. Kemudian addressnya daripada si toko kripto kita taruh di sini, kita copy paste, jangan sampai salah teman-teman ya. Terus kita kasih nama sih. Nah, kalau gue biasanya kasih nama sesuai exchange-nya gitu teman-teman ya. Contohnya gini ya, toko kripto gitu misalnya. Kemudian understand dan kita continue dengan verify teman-teman ya.